ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Surat An-Nisa ayat saat ini 38 ya. 38 atau 37? Pun panggil. Surat An-Nisa ayat 38 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nasi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa man yakunis syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina wa madza 'alaihim lau amanu billahi wal yaumil akhiri wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Inna Allaha la yadhlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula lau tusawwa bihimul ardu
wala yaktumunallaha haditsa. Nggih, iya pikirian nggih. Walladzina dan orang-orang yang yungfikuna mereka menginfakkan amwalahum harta-harta mereka ri'a annas karena riya biar dilihat manusia wala yu'minuna billah dan tidak beriman kepada Allah mereka itu tidak beriman kepada Allah wala bil yaumil akhir dan tidak beriman kepada hari akhir wa may yakunis syaitanu dan barang siapa yang yakunis syaitanu menjadikan syaiton lahu baginya bagi mandali korinan teman dekat fasa'a maka setan itu seburuk-buruk korinan teman dekat. Wa mada dan apakah alaihim atas mereka atau bagi mereka lau amanu jikalau beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir wa anfaku dan menginfakkan mimma dari apa-apa yang rozaqahumullah Allah berikan rezeki kepada mereka wa kana Allah dan adalah Allah itu bihim kepada mereka atau terhadap mereka aliman mengetahui maha mengetahui Allah itu. Di sini Allah menjelaskan tentang orang yang infak karena riya, golek alam. Di orang-orang yang membelanjakan harta mereka dengan maksud pamer kepada manusia, bukan karena iman kepada Allah dan hari akhir. Dan justru menjadikan teman itu sebagai setan. Ya, ini. Hati-hati nggih. Jadi kalau kita infak itu hati-hati. Hati-hati jangan sampai pamer nek wong Jawa nggih, pamer biar dilem menungso, dilihat manusia. Nek dulu sampai ada orang kalau infak opeh terus aku nek diumumke sik dhewe lho ya nomor 1 kan ngumumke sing infak apa diumumke nomor 1 ini berapa juta kan ngumumke dulu nek sekarang sudah banyak sing mudeng nggih sekarang orang infak biasanya hamba Allah dari sing ngene iki hamba Allah hamba Allah pokoknya tidak mau menyebutkan jati dirinya itu gara-gara menjaga keikhlasan biar tidak pamer. Walaupun infak secara terang-terangan juga boleh juga mendapatkan pahala. Jadi tidak orang yang infak terang-terangan mesti riya ya ndak. Riya itu yang tahu dia sendiri dengan Allah. Jadi jangan ada wong infak terang-terangan infak diketok-ketok ya jangan dicela. Karena kadang-kadang infak dinampakkan itu perlu untuk memberikan contoh. Nah, itu memberikan contoh. Dan untuk menghilangkan suudzon. Kadang-kadang orang kayak nerangke infak ini ora tau infak. di teknik kok ora tau infak to. Nah, kadang-kadang perlu ditampakkan. Jadi ora gur apa jenenge? Ora gur sembunyi terus tambahkan. Salah satunya memberikan contoh. Oh, iki ada ngajuan infak ini, Pak. Terus memberikan contoh ketika orang-orang
infak ki do keberatan ya, dia langsung infak kok ora infak dicontoni. Kan gitu. Itu tidak riya begitu itu ya. Yang tahu kan dia nggak riya, dan tidak itu yang tahu orangnya tadi. Makanya kalau Ali radhiyallahu anhu itu kan infak terang-terangan dilakoni, infak sembunyi-sembunyi dilakoni, infak malam hari dilakoni, infak siang hari dilakoni. Wah, infaknya kapan bengi sembunyi dan terangan. Nah, kabeh dilakoni. Orang yang infak dengan sembunyi-sembunyi salah satunya akan dapatkan naungan nanti di hari kiamat nggih. Yudhilumullahu yaumal la dhilla illa dhilluhu. Ada sab'atun, 7 kelompok yang yudhilumullahu yaumal la dhilla illa dhilluhu. Salah satunya apa? Orang yang infak diibaratkan tangan kanannya infak, tangan kirinya tidak tahu. Nah, itu mendapatkan naungan besok di hari kiamat yang tidak ada naungan pada waktu itu. Itu tidaknya. Kalau orang yang infak terang-terangan, dia akan dapatkan pahala sebanyak yang mengikuti. Oh, oke. Ana wong infak 1000, sik dhewe, kon padahal nyontoni 1000 wis. Dia mendapatkan pahala 1000 tadi, pahala infaknya tadi. 1000 ping 700 dikaret kan ya, paling tidak dilipat gandakan 700 kali pahalanya. Terus eneng wong melu-melu infak piye 1000. Sing infak melu-melu itu ganjaran 1000. Terus Allah nambahi sing nyontoni ya 1000 meneh. Oh, mereka infak 2000. Ngoten ta nggih penak. Penak. Nyontoni nggih. Wah nang infak neh 1000 neh. Sing infak 1000 ya tok ganjaran 1000 kuwi. Terserah Allah mau dilipatkan. Sing infak pertama kali ditambahi 1000 neh, sebanyak pengikut nih. Oh, nek sing ngikutke wong 10 yang pertama tadi ditambahi pahala 10 orang tadi. Jadi 11 orang. Nah, itu gitu. Itu kalau berikan contoh. Nah, cuma kalau di ayat ini yang dicela adalah orang-orang yang infak karena riya, pamer kepada manusia, tidak karena iman kepada Allah dan hari akhir. Maka itu adalah akan menjadi teman setan. Ya, padahal setan itu seburuk-buruk teman. Ini padahal di sini kalau mereka itu mau beriman kepada Allah dan kepada hari akhir serta menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah berikan kepada mereka. Allah akan memberikan kepada mereka untuk mencintai, untuk mencari ridho Allah, dan niscaya tidak akan sia-sia kan gitu nggih. Wa ma da'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Dan Allah itu mengetahui keadaan dan perbuatan mereka kan itu. Ini masalah infak ini sudah berulang-ulang nggih. Sudah berulang-ulang masalah infak sudah diterangkan bolak-balik. Kemudian dari sini ada beberapa pelajaran ya. Yang pertama, manusia itu ada yang secara lahiriah melakukan kebaikan. Infak itu kan kebaikan ya. Salah satunya infak, melakukan kebaikan dengan berinfak. Tetapi sebenarnya dia melakukan dengan tujuan keduniaan. Dengan tujuan tertentu, tujuan dunia, bukan karena menjalankan agama. Kan salah satunya tadi pamer biar dilem dermawan. Nah, orang yang seperti ini nanti dilemparkan di neraka. Di akhirat ya Rasulullah, ya Allah kan di akhirat. Saya dulu di dunia suka infak saya. Wes harta saya infakkan. Maka bantah oleh Allah, kadzab tak, bohong kamu. Kamu infak itu biar diarani apa bahasa Indonesia nih? Dibilang gitu ya. Dibilang dermawan. Infaknya
biar dibilang dermawan kowe men diarani wong lomo kowe. Ngono to niatanmu kowe. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Wah, kowe ning donya wis disubyo-subyo. Tiang sae niku wah nek infak jos ndel. Wis di dunia sudah kamu dapatkan. Terus saya lemparkan neraka ini. Wah, dilemparkan ke neraka. Nah, ini. Jadi ada orang-orang yang zahirnya melakukan kebaikan padahal yang dia jalan itu tidak karena mencari Allah, maka tidak dianggap menjalani agama dia, bahkan akan dapatkan siksaan. Nah, ini itu gitu. Jadi, kalau salah sendiri contohnya infak, dan nanti bisa amalan-amalan yang lainnya nggih, poso, zakat, maca Quran, wis napa-napa. Mungkin apa jenenge? Entengan. Entengan niku napa? Pokoke nek nang gotong royong nang bantu wong ki enteng kok nggih. Jaluki tulung nggih. Wah, semangat ngono nggih, makan. Kan kebaikan-kebaikan gitu. Tapi kalau niatannya tidak karena Allah ya rugi, nggih. Kebaikan-kebaikan. Kadang orang dikenal nggih, wong iki wentengan kae. Entengane kok dijak tulung wis mesti nggih, ra tau nolak, ra tau mengkeh, ra tau sesuk. Nggih, siap. Ada orang seperti itu. Kemudian yang kedua, pelajarannya setan itu berusaha mengajak manusia kepada amalan dunia. Amalan ini sing diniatke dunia. Yang seharusnya amalan tadi untuk mencari ridha Allah dan akhirat, tapi malah untuk tujuan dunia. Kan nek sing ndek ben kula sering sampaikan apa den memberikan sedekah tapi minta imbalan. Contoh yang berlaku di masyarakat ini lho. Weweh niku lho nggih. Weweh ngertos weweh nek mantu niku lho. Nonjok. Weweh apa nonjok niku kan ngoten nggih. Niku kaya wong mancing to nggih. Kaya wong mancing. Iwo mantu ngenteni sego. Itu harapannya men do nyumbang to nggih? Nggih mboten, Bu? Bapak ngaku wae kan. Diweweh esuk kuwi tandha kon nyumbang nek diweweh niku tandha kon nyumbang mboten kok gratis lho mboten niku. Ora nyumbang ya digrenengi no wewehe ora nyumbang grenengi. Wah sesuk rasah di tonjok diobralke wong sak desa. Hai tonjok ora nyumbang to. Wis aja nonjok kono, ditonjok ora nyumbang. Benar lagi. Nah niku lah nek ngoten iki pripun niku niate napa niku? Niate dunia ta nggih? Termasuk dunia. Lah. Pripun? Lah nggih. Nggih no. Yes. Ya nggih. Lah nggih. Lah nggih. Ya jelas si den dingerteni lah nggih iki tandha nek teko padahal sok titip barang sing penting amplope teko niku ta nggih aku wis nyumbang lho ya pokoke kan sebagai itu ya karemen lah nggih nek niku niate takoni kok kowe nek nyumbang kok ditulisi niatmu apa? Men tandha nek teko ngoten nggih. Lah kene kowe titip barang ya mok tulisi wae ora teko padahal. Tandha nek wis nyumbang. Wah ngono ae. Tandha nek nyumbang. Nek sing lebih bagusnya nggih mboten sah ditulisi. Lah kok darek ora teko? Angger didarake kok. Wong niku nek ikhlas, kuwi arep didarake teko ya karepmu, darek ora teko ya karepmu. Sesuk dibales ya karepmu ora dibales ya karepmu nek wong ikhlas kan ngoten nggih. Ikhlas ini niate ikhlas tidak ada pertimbangan-pertimbangan dunia.
Sing ikhlas niku nek layat. Nek layat niku ikhlas. Ora ditulisi to nggih? Ha isine 2000 ya ditulisi ya sini. Ya tenan. Kecuali nek nang sedulur anu 100 ngono ditulisi. Isine 2000 ditulis. Layat. Layat niku amplope ora, gor kertas itu supaya dilempet-lempet. Seni 2000 cemplungke dus. Lah nggih sok kosongan barang. Kosongan. Lah niku niate ketoke nggih karaman kok. Pane layat bareng-bareng nggih. Ibu-ibu layat wong 10 bareng. Sing arepe nyemplungi. Nomor loro nyemplungi. Masa kene 12 tok ya isin. Ya serak kita 60 kosong apa 2000-an ya kudu melu. Kudu melu nyemplungi. Ya niku. Ya. Makanya sebenarnya kan anu nggih. Tradisi-tradisi begitu itu harusnya diperbaiki nggih. Nek sing wong sugih tenan kan tidak menerima sumbangan nggih. Manteno ndak menerima sumbangan wis. Ndak menerima sumbangan dalam bentuk apa-apa. Kan temen. Wong niku wong syukuran kok njaluk sumbangan kan aneh nggih. Niki asline lho nggih. Orang kan waliman. Dadi ngaten kan seneng to nggih. Ada syariat walimah kon ngundang wong makan. Tapi kok yo bantuan lho, iki aku seneng-seneng ya tak nikah ya njuk bantuan. Walaupun ora muni ora ngono. Lah nggih, layange nyuwun doa restu ngono lho nggih. Nah, ngono nggih. Tapi kan sudah ada nyumbang ning tidak tertulis ngono nggih. Bahkan ana sing isi aneng sing anu tidak menerima apa? Ya sumbangan berbentuk barang nih jaluke duit ngono ora karo kene kuwi. Atau tidak menerima tamu di rumah. Nek rumah kan datang gawani, nang gedung kabeh. Nek gedung kan ora tau gawani to nggih. Yes, mak mboten ngertos niate napa ngono lho nggih. Nah, tapi napa jenenge? Nyumbang ora ditulisi wis, cemplungke. Ah, ngono nggih. Tapi wong niku anu kok. Napa ya ketok kok wong nek ketemu kan salaman ngoten nggih nek ning omah niku ketemu salaman. Oh nek nang gedung ora ketok, ora ngerti sing undang iki wonge teko apa ora kan sok ora ngerti to nggih nek nang gedung. Sing ngerti among tamune. Ngoten iki teko kira ketoke ngerti among tamune. Among tamune dadi kok si anu mau kaya reng ketok ya. Jagongan padha among tamu. Oh iki. Mungkin wis teko nang omah sok wah. Pun nggih, maka seperti itu ya sebenarnya kan perlu anu berbagi. Karena kan nek awal-awal Islam atau Islam kan nek walimah kan ra nek sumbangan nggih kok harus nyumbang ngono ndak. Kecuali memang orang ndak punya disumbang ya bisa. Nabi itu pernah pulang dari peperangan nikah dengan Sofiyah ya. Dengan Sofiyah masih dalam perjalanan pulang dari perang. Sofiyah itu kan boyongan itu napa? Boyongan nek cara ketoprak perang niku lho, kerajaan perang terus kalah kan diboyong nggih. Putri-putrine diboyong. Nek niku kan jenenge ghanimah. Dinikahi Nabi. Terus walimane apa? Iki jek do ndek sangu apa iki? Anune didudak. Panganane wis do urun. Urun terus dek gelarke kloso di anunya iki walimahku ya. Wah, kan itu nggih. Walimahku. Oh, kan itu. Ya bisa karena memang ya ndak punya. Kan ngeten nggih, karena ndak punya. Nek sekarang kan terbalik. Nek nyumbang ngene ora duwe sithik, nek nyumbang ngene wong duwe akeh. Malah kebalik. Kudune sing akeh iki rasa disumbang. Lah nek ngene wong melarat di sumbang men nggo walimah. Oh, jenenge kan ngono. Nyumbange dhisik, walimane minggu nyumbange ya minggu sadurunge ya sesuk arep minggu arep walimah tak sumbang sik. Wah, malah nek nyumbange akeh weweane sithik ngresula. Nyumbang akeh digawani roti-rotine roti adu. Nek biasane kan nek biasane lho nggih.
Nek nyumbangne gawanane kan roti basah nggih. Roti basah bluder napa iki gawanane roti Roma. Roti Roma. Iku nek lirakne iki apa gawan roti Roma. Roti kering niki lho. Ngene ya ada guyu kadang-kadang. Gawan kok ya ngene. Ya niki roti basah roti Roma. Roti basah 15.000, roti Roma 6.000. Nek yang dulu pernah saya sampaikan itu loh nggih. Nek dulu saya kan menerangkan tentang perempuan itu lebih banyak bicara daripada laki-laki. Nggih. Makanya nek eneng wewean perempuan-perempuan wong jan mesti nakoki tanggane, "Istuk wewean ndung, Nduk?" Dereng. Walah ra berjanji. Ya mesti kan. Ora berjanji ya. Wis panganane werna 3. Ger loro-loro ya atos ra enak dipangan. Nanti malah dianu. Niate woh ora. Ngene nggih. Biasane sing ngono ibu biasane, biasane sing nampani pewean kan ibu-ibu ta nggih. Ya bapak kan arang-arang. Nggih. Pun, wis saiki mulai dibenahi nggih, mulai dibenahi niat itu mulai dibenahi, diikhlas nggih, ikhlas nggih. Anu nggih. Makanya orang yang ikhlas itu kan tidak ada apa? Pertimbangan kok darake ra teko, kok darake wis ya darake teko karmu ra karmu. Terus orang yang berinfak di jalan Allah itu hakikatnya tidak sia-sia loh nggih. Tidak hartanya hilang itu bukan. Karena itu nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndahire rugi kelong nggih. Dite sak yuta dipake 10.000 apa 100.000. Wah, kelong iki garis 900 kelong 100.000. Hakikate tidak, karena nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku pada sing dinpake malah sing dadi bondone dhewe karo nyelengi gitu lho nggih. Tapi ngundahe ning surat ditikelke 700. Wah, kan itu. Atau sing ndak Allah nanti kan gitu. Ini sudah berulang-ulang ya tikel 700 nggih. Kemudian Allah itu mengetahui apa saja yang diperbuat oleh manusia. Manusia itu infake ikhlas ora ikhlas itu Allah tahu, karena Allah atau karena manusia Allah tahu. Orang itu tidak akan bisa menipu Allah, tidak akan bisa. Karena Allah itu mengetahui yang dohir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tersembunyi. Kan gitu. Pun ya, ayat 38 kali 39. Nanti di ayat lain di surat Al-Baqarah dulu nggih. Sudah lewat itu kan anu nggih. Orang yang beramal dengan riya ini kan digambarkan oleh Allah anu. Kama sali somqanin alai turabun fasoba wabilun fatarakahu solda. La yakdiruna ala syai' mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Surat Al-Baqarah ayat 264 nggih. Nek komplete kan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adza. Ya orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian. Sedekah batal ra itu ganjaran lho. Ora kok sedekah ra sida, bukan itu, tapi ganjarannya tadi hilang, batal ra itu ganjaran. Dengan apa membatalkannya bil mani wal adza?
dengan ngundat-undat dan gangguan. Undat-undat. Oh, kan. Undat-undat kan ngerti nggih? Undat-undat. Nek dengan gangguan itu menyakiti sing di apa jenenge? Sing diberi disakiti. Karo donek-oneke lho ngekeki karo donek-oneke. Kadang-kadang orang anu nggih, disakiti itu gara-gara disiar-siarke ngono dadi sakit hati. Pamane A ngekeki B nyo. Terus A cerita mau B mau bertakeki ngene. Ngono sisi kapan mau ketemu B tak disen nggih. Dadi sen. Akhire eneng besok nek dikene moh. Dadi siar-siar kita kan ngendi. Kadang-kadang padahal kadang-kadang kan nggih pemberiannya ya dianggap tidak istimewa, mung dikai roti apa dikai telo, model telo harus dikai. Wah, nah aku telo tak kayak si anu kuwi ngono anggere peteng. Ya kan jadi lalu itu kan kadang-kadang jadi menyakitkan juga di siar-siar kayak. Ya jangan gitu nggih. Lah orang yang seperti itu kalladzi yunfiku malahu ri anas. Itu seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada manusia, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah akhir. Kaya wong raiman marang Allah kok dina akhir wae. Oh. Infak kok diundat-undat, menyakiti sing diinfaki, kok malah pamer karo wong. Wah ini. Maka famasaluhu, permisalannya itu kamasali sofwanin alhi turabun, seperti batu yang licin, batu sing halus ngoten nggih. Batu nek sing kasar kan ning legok-legoke nggih. Niku halus rata. Yang ada debu di atasnya. Fasabahu wabilun. Kemudian menimpanya hujan yang deras. Watu sing licin ana debune udan deres ngenangi watu ini mau. Akhirnya kan resik nih ya. Debune ndak akan tersisa sama sekali. Ya. Kan gitu. Watar kau solda, maka meninggalkannya dalam keadaan gundul, artinya watune bersih, tidak ada debunya sama sekali. Lho ngono iki, debune mah dianggap ganjaran ya. Debune iki jane ganjaran, udane mau riyake mau. Udane terse riyake apa ngundat-ngundate atau menyakitinya. Nah, itu dihebatkan hujan tadi. Ya sudah wis, itu ganjaran blas. Tal. Ayat 40 nggih. Innallaha, wah niki fotokopine rada ono. Nembus burine dirawati cetha tulisane. Innallaha sesungguhnya itu la yadlimu, tidak mendolimi. Ya Allah tidak akan berbuat dolim, tidak mendolimi. Miskola semisal seberat daroten, biji sawi. Daro biasanya diartikan biji sawi, biji yang sangat kecil. Wa intaku, dan jika taku kamu ada hasanatan, kebaikan, yudhaifha, maka dia Allah akan melipat gandakan. Wa yu'ti, dan memberi, ya Allah itu akan memberikan min ladunu, dari sisinya ajron, ganjaran aziman yang besar. Fa kaifa, maka bagaimana, ida apabila jinat
kami datangkan mingkuli umatin dari tiap-tiap umat bisahidin dengan seorang saksi, wajibna dan kami datangkan bika denganmu, ala haulai atas mereka itu syahidan sebagai saksi. Yauma idzin di hari itu yawadul ladina kafaru, yawaddu hampir-hampir atau sangat ingin gitu ya. Yawaddu sangat ingin alladzina kafaru orang-orang kafir. Orang-orang kafir sangat ingin wa asamu dan orang-orang yang maksiat, yang durhaka kepada ar-rasulah rasul, mendurhakai rasul, maksiat kepada rasul. Lau seandainya tusawa diratakan bihim dengan mereka itu al-ardo bumi, hanya diratakan tanah saja. Wala dan tidaklah mereka itu yaktumuna, mereka itu menyembunyikan, wala yaktumuna Allah hadisan sesuatu kejadian. Jadi sampai ayat 42 ya tadi bacanya. Jadi Allah itu tidak akan mendolimi sedikit pun atas atas hamba-hambanya. Artinya tidak akan merugikan, mendolimi sama dengan merugikan ya. Jadi Allah kalau memberi pahala ya janjinya berapa akan dipenuhi, tidak akan dikurangi. Kemudian orang disiksa ya sesuai dengan dosanya, tidak akan ditambahi kan itu ya. Nah, kan itu. Allah tidak mendolimi hambanya. Bahkan Allah melebihkan ya. Makanya sini innallaha la misqala dzarra. Terus wa in hasanatan yudhaifha. Justru kalau ada orang melakukan kebaikan, maka Allah kan melipat gandakan balasannya. Kan itu. Melipat gandakan wa yu'ti min ladun ajron azima dan akan berikan ganjaran dari sinya dengan ganjaran yang besar. Tidak akan merugikan, malah nambahi. Allah seperti itu. Karena Allah itu maha kaya. Tidak bisa dihitung kekayaan Allah itu nggih. Tidak ada dihitung. Lah nek wong napa siji iki swargane sak jembare kalau langit kan wong siji lho niku. Lah asline mlebu swarga wong pira? Kabeh dikai lemah sak jembare bumi iki. Terus sugih yang apa? Kuwi ger lagi apa jenenge? Napa? Wis ndak bisa dihitung sing ngono ae. Suwakeh ra iso dihitung. Bahkan ndak habis. Allah kaya. Maka membalas itu dengan berlipat ganda kan ya. Terus keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat nanti sangat buruk ya. Nah, karena nanti di hari kiamat nanti didatangkan seorang penyaksi dari setiap umat. Yang menjadi saksi itu rasulnya ya, yang sudah menyampaikan kepada kaumnya tadi ajaran dari Allah. Nah, kan. Jadi kaifa idza ji'na, maka bagaimana nanti wis terus do piye engko nek Allah mendatangkan setiap umat jadi saksi terus do arep piye engko. Wah itu lho nasibe terus do piye cuk. Wis do celurang-celuring ngono lho gampane ning donya mengamal rumangsa ora ning wong ngerti ngoten nggih. Terus ning kono bantah ngomong rung tau eneng rasul. Ngoten lho aku lho dhewe rung tau krungu kok. Men kula niku mboten enten pengajian ngono ya. Diundange ra mangkat ngono ra ning pengajian. Sing ngejake nganti jeleh malah. Dijak ra jeleh. Ngalesi wegah iki ra jeleh. Sesuk kan jeleh ngejak to nggih. Wong ngono iki. Kan iki. Sing nolak ra jeleh sing ngejak sing jeleh. Kan iki.
dia akan ada saksi. Nah, di Nabi Muhammad itu nanti didatangkan untuk menjadi saksi atas umat beliau kan. Wis. Aku nggak wis menyampaikan. Bahkan Rasulullah ketika menyampaikan itu mengatakan hal balaghtu kayak bukankah aku telah menyampaikan? Qalu bala sayyidina. Sahabat biasanya jawab gitu, ya. Nggih, kula jadi saksi. Yakin Nabi Muhammad itu sudah menyampaikan risalahnya. Kan ya. Sudah jadi saksi. Ben kula mau menyampaikan, ning wonge ra gelem niku. Terus orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada Rasulullah tadi di hari kiamat berharap untuk diratakan dengan tanah saja. Nah, di ayat yang lain kan apa? Ya laitani kuntu turoba nih nggih. Kuntu turoba jika kami itu dijadikan tanah saja. Ini kuntu turoba aku jadikan tanah saja. Ya, hampir semana dengan ini, maknanya sama. Mereka itu ingin diratakan jadi tanah. Kan itu. Itu gara-gara nanti orang-orang itu melihat binatang-binatang itu juga dikisos. Binatang-binatang. Nah, yang di hatinya itu kan kambing. Kambing sing punya tanduk nang donya sing jeblasi apa? Jeblasi kambing yang tidak ada tanduknya, jeblasi ngono ning donya. Nanti di akhirat dibangkitkan kambing tadi. Sing ndek sungune dilaki, sing ra ndek sungu dikei sungu bales, jeblasi ganti ngono lho. Wis sepadan dadi lemah. Dadi lemah, wis mati dadi lemah. Oh kan itu. Ngomong kafir ndelok penak ya, ora disiksa. Ora dicemplungke neraka lho, sing jebagane jeblas mau ora dicemplungke neraka. Wah, ger dibales tok terus dadi lemah wis rampung. Lah sedangkan kalau manusia kan dibales sak cek jumlek. Nah, itu lho nggih. Penak ya ngono. Aku ya gelem aku gawe notoki wong ditotoki genti terus dadi lemah, gelem aku gampangane kan ngono nggih. Gampangane kan ngono. Nek ndak dolem masuk neraka sak ceke. Ndak ada batasan. Wis mbuh nanti kapan wis wae sak teruse. Ndak bisa dibayangkan begitu itu. Ndak ada masanya, ndak ada hitungan. Jadi neng kono mungkin serasa nganggo tahun rasa tanggalan nggih. Arep nggo apa wong iki wis uripe terus kok wae. Wis lah saya rasa dihitung angkane nganti kurang triliun. Sak triliun ngono repot nggih. Sak triliun ping sak triliun neh pinten niku. Wis nganti kok nek diterusi terus kan gitu. Wong iki sak teruse kok kan ini. Nah, orang-orang kafir begitu itu. Orang-orang kafir orang yang maksiat kepada Rasul begitu. Wis dadi lemah wis penak. Rampung. Nah, kan ya. Kan gitu. Nah, begini ini ya termasuk orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat dan sudah mempunyai keluar dari mulutnya ini ora percaya akhirat nih. Nasibnya gitu. Orang-orang begitu biasanya sulit tobatnya. Walaupun ya Allah bisa saja memberikan petunjuk pada orang-orang yang caranya si dewi ra percaya sudah dipercaya juga bisa saja. Jadi isi dari ayat ini ya, jadi ada nasib nanti di akhirat kan itu. Pelajaran dari ayat ini ya, ada beberapa pelajaran. Jika ada
Yang pertama, jika ada orang melakukan keburukan atau kejahatan, maka balasan yang Allah timpakan kepadanya ataupun siksaan ya setimpal dengan yang yang dilakukan tadi, tidak dilebihkan. Tadi sudah saya sampaikan nggih, kok sesuai kuwi karena Allah tidak berbuat zalim. Nah, artinya sesuai dengan apa jenenge? Dengan peraturan yang sudah berlaku ngono lho nggih. Kowe nek melakukan iki siksane ngene kan sudah dianu nggih. Sudah disampaikan to nggih. Wong nglakoni ngene siksane ngene. Orang yang bunuh diri ya dia akan disiksa dengan bagaimana dia bunuh dirinya. Nah, kan itu. Ya ngono kuwi. Tidak akan dilebihkan siksaannya. Ya, sudah sesuai dengan apa? Janji yang Allah sampaikan tadi. Pahala juga gitu, tidak akan dikurangi. Kemudian di hari kiamat nanti yang kedua akan dilakukan pemeriksaan dan hitungan amal manusia, dihisab dengan segala bukti dan saksi. Ya persidangan yang dunia lho, eneng buktine eneng saksine. Wah, kan. Jadi orang kan sudah tidak bisa mengelak, oh saksine iki, buktine iki. Nek sebagiannya digambar, kowe nggih ben lho videone no. Apa bantah niku editan niku kaya bantah ngono. Videone editan niku kula ndak pernah nglakoni karo. Lah iki saksine eneng lho. Oh editan. Kowe goleke sing ahli IT iki ya editan padha kon liti lho udu to. Nek dunya kan ngoten nggih, anggere bantah kuwi editan apa ora di goleke sing ahli IT iki kon liti iki editan atau tidak. Nah, ini itu diperiksa, ada saksi, ada bukti. Kemudian orang-orang yang kafir ataupun orang yang mendurhakai Rasulullah nanti akan menyesal dengan penyesalan yang luar biasa di akhirat. Walaupun semua orang itu akan menyesal nanti. Sing mlebu swarga nyesal apa? Kurang dhuwur swargane. Waduh swarga gur ngene ya. Kancaku ndene ora ngerti ya nggih ben aku. Jane nggih ben aku ngamale tak apa joske ngamal. Nggih ben aku ning donya ngamale gore glaigle swargane ya mau ngapa jenenge? Swargane cendhek dhewe. Kanca-kancaku le do tenanan kae. Swargane do menyesalnya gitu. Walaupun tidak menyesal sebagaimana orang yang disiksa ning ya ada rasa menyesal ngono nggih. Terus menyesal. Padahal nek neng donya nyambut gawe lecek glek-glek siji nglembur-lembur pas napa gaji kan ya beda to nggih. Sing bagane glek-glek kadang-kadang ya rada aduh agar sithik cah. Kowe do lembur do oke kan gitu nggih. Kan itu. Nah, orang-orang itu sebagiannya kerja dunia itu karepe kerjane enteng njaluki bayaran akeh kok nggih. Orang kan itu nggih. Nyebut kene males ning njaluk bayaran sak kayak ada atau sifat manusia gitu. Ning akhirat karepe ya ngono ibadah sak geleme arep njaluk swarga le dhuwur ya ndak bisa. Ya harus apa jenenge harus tenanan kan sesuai dengan amalannya tadi mestinya kan seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai ayat 42 ya, 42. Tidak ada, kalau tidak ada saya akhirkan saja ya. Untuk malam hari ini kita doa dulu, belum ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana sattibil ba'sa iswi antasafi la sifa ila sifauka sifa alla yughadiru saqama. Allahumma simardo minal muslimin. Allahumma simardo minal muslimin. Allahumma simardo minal muslimin waj'al maradahum tahuran. Allahumma inna na'udzubika minal baros wal junun wal judam wa min syai'il asqam wa min virs corona. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertemuan berikutnya di Raudatul Jannah ya.